Bab 805. Bocah kecil. Lelang menara penjara alam. Di aula, ekspresi semua orang menjadi aneh. Sabta tiba-tiba berkata, apakah trik ini masih berguna? Mileye tersenyum dan berkata, kenapa tidak? Sabta menggelengkan kepalanya, orang-orang itu tidak bodoh. Sebelumnya kamu telah pernah melelangkannya, dan sekarang menara itu kembali lagi ke tanganmu, bayangkan sendiri. Mileye tersenyum, bukan aku yang melelangkan. Sabta menatap Mileye, maksud kamu, membiarkan kaisar pedang senior itu melelangkannya? Iya, jawab Mileye sambil mengangguk. Mendengar ini, semua orang menjadi jelas. Jika Mileye yang melelang, para master itu pasti tidak akan terjebak, dan bahkan akan membenci Mileye. Kamu harus tahu bahwa Mileye pernah melelang 1 kali sebelumnya. Dan sekarang, menara penjara alam kembali di tangannya, dan kalau dia mengulanginya kembali. Ini tidak bisa dipercaya, bukan? Oleh karena itu, begitu Mileye melakukan pelelangan lagi, pasti akan menjadi sasaran kritik publik. Tapi jika Kaisar Pedang yang melakukannya, situasinya akan berbeda. Pada saat ini, Tina Qiao tiba-tiba berkata, rencana ini layak. Tapi, setelah mengatakan itu, dia menatap Mileye, namun dengan syarat orang-orang dari Sekte Pedang tidak bisa melakukan pembunuhan instan, dan para penguasa langit 2 dunia tidak takut pada Sekte Pedang, mereka berani bertarung melawan Sekte Pedang. Mileye mengangguk, aku mengerti, maka harus bertaruh. Ya, bertaruh. Mendengar kata-kata Mileye, suasananya menjadi tegang. Jelas, Mileye juga tidak yakin sepenuhnya. Mileye berkata sambil tersenyum, jangan meremehkan pesona menara ini adalah sesuatu yang dapat menuju ke 5 dimensi, banyak orang pasti akan tergiur, dan aku percaya, di 4 dimensi, Sekte Pedang jelas bukan yang terkuat. Semua orang hanya terdiam. Pada saat ini, Tina Qiao tiba-tiba berkata, biarlah aku pergi bersama kamu. Mileye hendak berbicara, namun dipotong Tina Qiao, takut aku akan menjadi beban kamu. Mileye menggelengkan kepalanya, tentu saja tidak, hanya saja. Ladian tiba-tiba berkata, biarkanlah Nona Qiao pergi bersama kamu. Sabta juga mengangguk, biarkan dia pergi bersama kamu, kami akan menjaga tempat ini. Alasan kenapa mereka membiarkan Tina Qiao mengikuti Mileye bukan hanya karena Tina Qiao tidak lemah, tetapi juga karena Tina Qiao memiliki IQ yang sangat tinggi, dapat memberikan saran untuk Mileye. Mileye terkadang masih sangat impulsif. Melihat semua orang mendukung, Mileye tidak bersikeras. Dia menatap Tina Qiao, baik, kita akan berangkat besok. Tina Qiao heran, besok? Apakah menurutmu Sekte Pedang akan memberimu begitu banyak waktu? Apakah kamu terlalu banyak berpikir? Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke arah Mileye, sekarang kita harus berangkat, karena jika tebakan aku benar, orang-orang Sekte Pedang sudah dalam perjalanan, dan kita harus pergi sebelum mereka datang ke langit 2 dunia, dan memanfaatkan menara penjara alam untuk mencuri perhatian mereka. Jika tidak, mungkin akan terjadi bencana di dunia akbar Suan Huang ini. Mileye hendak berbicara ketika Tina Qiao berkata, aku tahu kamu ingin mengucapkan selamat tinggal, tapi sekarang kita tidak punya banyak waktu. Mileye berpikir sejenak, lalu mengangguk, baiklah. Setelah selesai berbicara, dia melihat Sabta mereka dan berkata, wilayah utara akan aku serahkan kepada kamu. Sambil dia berbicara, dia menggerakkan jari-jarinya, dan sebuah botol giok putih muncul di depan Lady An dan yang lainnya. Mata air kehidupan. Si Julius Guan juga memilikinya. Mileye berkata, benda ini akan membantumu. Ladian memandang Mileye, hati-hati. Mileye tersenyum dan berkata,
aku akan sangat berhati-hati, karena aku belum ingin mati. Ladia An sedikit mengangguk, tunggu kepulangan kamu. Mileye mengangguk, kalian juga harus berhati-hati. Beritahu aku jika terjadi sesuatu. Setelah selesai berbicara, dia memandang Julius Guan, senior, jika kamu ingin pergi, boleh saja pergi kapan saja. Kamu telah banyak membantu kami, dan kamu tidak berutang apapun kepada kami. Julius Guan melirik mata air kehidupan di depannya, kemudian menggelengkan kepalanya dan tersenyum menjawab, aku juga tidak punya tempat untuk pergi. Mileye mengucap dengan tulus, terima kasih banyak. Julius Guan sedikit mengangguk, langit dua dunia selalu kuat dan jangan lengah. Mileye mengangguk, aku paham. Sambil mengatakan itu, dia melirik semua orang, hati-hati. Setelah berbicara, dia dan Tina Qiao menghilang ke aula. Dia tidak mengucapkan pamitan dengan Lin Siye, seperti yang dikatakan Tina Qiao, sekarang sudah tidak banyak waktu lagi. Sampai jumpa. Setelah beberapa saat, mereka berdua tiba di langit berbintang nan luas. Menuju ke langit dua dunia. Di tengah perjalanan, Tina Qiao tiba-tiba berkata, apakah benar tujuan utama Sekte Pedang yang tiba-tiba muncul ini hanya menara penjara alam? Mileye memandang Tina Qiao dan tersenyum, bagaimana menurutmu? Tina Qiao berkata dengan lembut, perasaan yang mereka berikan kepada aku adalah bahwa mereka tidak hanya menginginkan menara ini, tetapi juga mengincar kamu. Mileye mengangguk, mereka benar-benar tidak hanya menginginkan menara ini. Wajah Tina Qiao pun berubah, maka masalah ini tidak mudah ditangani. Mengatakan itu, dia memandang Mileye, kenapa mereka menargetkanmu? Mileye menggelengkan kepalanya. Ini juga yang ingin dia ketahui. Sekte Pedang. Bahkan, dia cukup dekat dengan Sekte Pedang. Semasa itu, dia bertemu dengan beberapa Sekte Pedang, terutama karena dia adalah salah satu ketua dari sekte mereka. Sejujurnya, dia tidak ingin menjadi musuh Sekte Pedang. Namun, dia juga sangat jelas bahwa meskipun Sekte Pedang ini memiliki hubungan dekat, namun, sudah saling bermusuhan, tetap ada beberapa Sekte Pedang mungkin adalah temannya, tetapi beberapa Sekte Pedang adalah mungkin musuhnya. Tentu saja, dia juga lebih penasaran dengan berapa banyak Sekte Pedang yang ada. Namun, guru leluhur dari seluruh Sekte Pedang adalah orang yang sama. Mileye menggelengkan kepalanya, apapun yang terjadi, Sekte Pedang ini adalah musuh kita sekarang. Tina Qiao tiba-tiba berkata, yang perlu kita lakukan sekarang adalah mencari tahu kekuatan yang sebenarnya dari Sekte Pedang ini. Mileye berpikir sejenak, lalu mengangguk, aku akan menghubungi Aula Sendian. Setelah berbicara ini, dia mengeluarkan batu transmisi suara dan mulai mentransmisikan suara. Setelah beberapa saat, sebuah suara datang dari batu transmisi suara, ada apa? Suara Talita. Mileye tersenyum dan berkata, Nona Zhu, aku pikir kamu tidak akan mengangkatnya. Katakan saja apa mau kamu. Jawab Talita ketus. Lalu Mileye menjawab dengan tegas, Nona Zhu, aku tahu asal-usul orang-orang yang mengejar aku, mereka semua dari Sekte Pedang, dan seberapa besar kekuatan mereka ini, apakah Aula Sendian tahu tentang ini? Setelah hening sejenak, Talita berkata, kami baru tahu sedikit, kekuatan ini sangat misterius, dan mereka pada dasarnya tidak pernah muncul di alam semesta 4 dimensi. Setidaknya 10.000 tahun ini mereka tidak pernah menunjukkan diri, dan pada 10.000 tahun yang lalu mereka pernah muncul sekali, dan saat itu mereka sepertinya keluar untuk mencari seseorang. Dan setelah itu, mereka tidak pernah muncul lagi. Berbicara tentang ini, dia berhenti sejenak, dan berkata, kamu harus sangat berhati-hati,
Meskipun kekuatan ini jarang muncul di mata dunia, tetapi kekuatan mereka pasti sangat luar biasa. Dan mereka sudah tahu tentang wanita bergaun polos di balik kamu, masih berani mendatangi kamu. Ini cukup untuk membuktikan mereka tidak takut dengan wanita bergaun polos ini. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara Quen Lian di kepala Mileye. Mungkin bukan karena mereka tidak takut, tapi mereka tidak tahu. Tidak tahu. Kekuatan Quen Lian mungkin tidak terlalu kuat, tetapi pengetahuannya di atas rata-rata orang biasa. Dia tahu seberapa kuat Master 5 Dimensi, jadi dia membandingkan wanita bergaun polos ini dengan Master 5 Dimensi, dan hasilnya adalah wanita bergaun polos telah mencapai 5 dimensi, merupakan puncaknya. Mungkin hanya beberapa makhluk purba dalam legenda 5 dimensi yang bisa melawannya. Alam semesta 4 dimensi. Yang bisa bersaing dengan wanita bergaun polos adalah penguasa 2 pedang lainnya di puncak menara. Tapi saat ini, kedua pedang itu juga terkait erat dengan Mileye. Saat ini, batu transmisi suara di depan Mileye terdengar lagi suara Talita. Untuk informasi lain tentang sekte pedang ini, kami masih menyelidiki. Aku akan memberitahu kamu jika ada hasil. Mileye mengakhiri, terima kasih. Talita juga tidak bersuara lagi. Mileye menyimpan batu transmisi suara. Dia melihat ke ujung langit berbintang. Jalan di depan tidak mudah untuk dilalui. Tina Qiao menatap Mileye, dan Mileye tersenyum kecil. Tapi aku tidak punya pilihan. Nona Qiao, ayo kita pergi. Segera, keduanya menghilang di ujung langit berbintang yang luas. Langit 2 dunia. Semakin dekat dengan langit 2 dunia, semakin dekat Mileye, semakin dekat juga dengan 5 dimensi. 5 dimensi. Bahkan, dia juga sangat ingin tahu tentang alam semesta 5 dimensi. Karena itu dunia yang lebih tinggi dari 4 dimensi. Dia juga ingin melihat seperti apa dunia itu. Tentu saja, di dalam hatinya dia menolak untuk pergi ke sana. Dia benar-benar tidak ingin menjalani kehidupan yang diburu. 2 hari kemudian, Mileye dan Tina Qiao semakin dekat dengan langit 2 dunia. Selama perjalanan ini, keduanya tidak menghadapi ancaman apapun, dan tidak ada seorang pun dari sekte pedang datang untuk mencegatnya. Tetapi semakin lancar seperti ini, semakin waspada mereka. Di tengah perjalanan, Tina Qiao tiba-tiba berkata, kamu bisa meminta Aula Sendian untuk membantu menyampaikan kabar. Mileye menatap Tina Qiao, lelang menara penjara alam. Tina Qiao. Mileye ragu-ragu, lalu berkata, apakah ini terlalu dini? Tina Qiao menggelengkan kepalanya, jangan remehkan para master langit 2 dunia ini. Kalau tidak salah mereka sudah tahu bahwa kamu ada di sini, dan mungkin mereka belum mengetahui tujuan kedatangan kamu kali ini. Oleh karena itu, kita harus menjelaskan kepada mereka tujuan perjalanan kamu, sehingga beberapa orang dapat berhenti menargetkan kamu. Mileye berpikir sejenak, lalu mengangguk, baik. Setelah berbicara, dia mengeluarkan batu transmisi suara untuk mengirimkan suara ke Talita. Untuk tugas ini, Talita tidak menolak, tapi langsung setuju. Tidak lama kemudian, kabar Mileye datang ke langit 2 dunia untuk melelang 5 dimensi menyebar dengan cepat. Tentu saja, apa yang dikatakan Aula Sendian adalah kaisar pedang yang melelang, dan Mileye hanya datang untuk membantu. Banyak orang tahu bahwa dengan kedatangan Mileye, langit 2 dunia juga akan mulai resah. Di Star Territory yang tidak diketahui, kedua wanita itu berjalan perlahan, dan mereka berjalan sangat cepat, melewati lubang hitam misterius yang tidak terhitung jumlahnya. Salah satu wanita itu adalah Queen. Akhirnya, setelah melintasi salah satu lubang hitam, wanita di samping Queen berhenti, dan melihat tidak jauh, kita segera tiba.
Queen hendak berbicara, tepat pada saat ini, tidak jauh, seorang pemuda kecil berbulu putih melambaikan cakarnya, seolah-olah sedang berlatih seni bela diri, sangat berirama. Dalam waktu yang bersamaan, dia juga bersenandung, ha ham ham ha ham ha ham ha ha. Wanita di samping Queen tersenyum dan berkata, dia sedang berlatih sejenis seni bela diri darinya. Aku lupa apa namanya. Seni bela diri. Queen menatap wanita di sampingnya, seni bela diri apa? Wanita itu tersenyum bahagia, dia sangat terobsesi dengan kampung halaman Lian Suang. Queen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dia melihat pemuda kecil di kejauhan, dan kebetulan pemuda kecil itu juga menatapnya. Saat berikutnya, mata pemuda kecil itu bersinar-sinar, kemudian dengan cepat dia terbang ke arah Queen. Dengan lembut dia mengusap dahinya Queen, seakan-akan sangat dekat. Kemudian sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang Queen, sudah sampai ya. Mendengar ini, Queen sedikit gemetar. Bersambung.